Malam selalu menyimpan rahasia. Ada kalanya sunyi bukan berarti tenang, melainkan pertanda sesuatu yang tak kasat mata sedang mengintai. Di desa-desa yang jauh dari hiruk-pikuk kota, cerita mistis bukanlah sekadar dongeng pengantar tidur. Ia adalah kenyataan yang diwariskan dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi. Salah satunya adalah tentang pocong, makhluk yang katanya terperangkap dalam kafan, menunggu dilepaskan dari ikatan yang tak pernah dibuka. Sosok itu tidak hanya menakutkan, tetapi juga dipercaya membawa pesan bagi mereka yang berani melihatnya. Inilah kisah seorang pemuda bernama Raka, yang tanpa sengaja kembali ke desanya setelah lama merantau. Ia mengira malam hanyalah malam biasa, penuh dengan ketenangan dan suara jangkrik. Namun, apa yang ia alami justru mengubah segalanya. Malam yang seharusnya sunyi berubah menjadi mimpi buruk penuh jeritan. Pertemuan dengan pocong tidak hanya sekadar perjumpaan dengan makhluk gaib, melainkan membuka tabir rahasia kelam keluarganya sendiri. Dan sejak saat itu, Raka belajar bahwa ada perjanjian lama yang tidak pernah benar-benar terkubur bersama tanah. Malam itu, suasana desa begitu hening. Angin berhembus pelan, membuat dedaunan kering di jalanan berdesir tanpa arah. Di sebuah rumah tua yang berada di ujung desa, tinggal seorang pemuda bernama Raka. Ia baru saja kembali dari kota untuk beristirahat setelah lama merantau. Rumah itu sebenarnya sudah lama kosong sejak kedua orang tuanya meninggal beberapa tahun lalu. Raka duduk di teras rumah, menatap langit malam yang dipenuhi bintang. Hanya suara jangkrik yang menemani kesepiannya. Tiba-tiba, seekor anjing liar menggonggong keras dari kejauhan, suaranya seperti menyalak ke arah jalan setapak yang menuju ke pemakaman desa. Gonggongan itu terdengar makin kencang, seperti ada sesuatu yang membuat hewan itu resah. Raka menelan ludah. Ia tahu, di desa ini banyak cerita misteri. Orang-orang sering memperingatkan agar tidak berjalan sendirian melewati pemakaman setelah maghrib. Konon, banyak warga yang pernah melihat penampakan pocong di sana. Namun, Raka yang terbiasa dengan kehidupan kota, tidak begitu percaya dengan cerita mistis seperti itu. Meski begitu, malam itu bulu kuduknya berdiri tanpa alasan. Ia mencoba mengabaikan rasa takut dengan masuk ke dalam rumah. Tetapi, baru saja ia menutup pintu, terdengar suara ketukan keras dari jendela di ruang tamu. Tok, tok, tok. Raka menoleh dengan wajah pucat. Jendela itu tertutup rapat, namun ketukan terdengar jelas seakan-akan ada seseorang yang berdiri di luar. Dengan langkah pelan, ia mendekati jendela. Hatinya berdebar kencang, napasnya mulai berat. Saat ia mengintip dari celah gorden, tiba-tiba terlihat sosok putih berdiri kaku di halaman rumah. Wajahnya tidak jelas, tapi kain kafannya kusut dan kotor, melilit seluruh tubuhnya. Raka langsung mundur, tubuhnya gemetar hebat. Sosok itu, pocong. Sebelum sempat berteriak, lampu di ruang tamu berkedip-kedip lalu padam. Rumah langsung gelap gulita, dan dari luar jendela, terdengar suara mengerikan, seperti kain yang diseret di tanah. Gesrek, gesrek, gesrek. Raka menutup mulutnya sendiri, menahan napas. Jantungnya hampir meloncat keluar. Malam itu, ia baru sadar bahwa cerita tentang pocong bukan hanya sekedar dongeng belaka. Raka berdiri kaku di ruang tamu, tubuhnya gemetar tak terkendali. Hanya suara napasnya yang terdengar di kegelapan. Lampu mati membuat seluruh ruangan terasa lebih mencekam. Suara gesrekan kain di luar rumah masih terdengar jelas. Semakin dekat, semakin mengganggu pikirannya. Gesrek, gesrek, gesrek. Raka memejamkan mata, berharap semua ini hanya mimpi buruk. Namun, semakin ia berusaha menutup telinga, suara itu semakin menusuk, seakan tepat di samping dinding rumah. Tiba-tiba, dari arah dapur terdengar suara pintu yang berderit. Krik. Raka menoleh dengan cepat, matanya berusaha menembus kegelapan. Padahal ia yakin tadi semua pintu sudah terkunci rapat. Perlahan ia melangkah mundur, punggungnya menempel pada dinding. Siapa di sana? Suara Raka bergetar. Tak ada jawaban. Yang terdengar justru suara ketukan keras dari dalam lemari tua yang berada di ruang tengah.
duk, duk, duk. Keringat dingin mulai menetes dari dahinya. Ia ingin lari, tapi kedua kakinya seakan terpaku di lantai. Dengan tangan gemetar, ia meraba saklar lampu cadangan di dekat dinding, menyalakan lampu minyak yang masih tersisa. Begitu cahaya remang memenuhi ruangan, Raka langsung menatap ke arah lemari tua itu. Pintu lemari bergetar pelan, seakan ada sesuatu yang berusaha keluar dari dalamnya. "Jangan bercanda," bisik Raka lirih. Namun sebelum ia sempat bergerak, pintu lemari itu terbuka sedikit dan dari celahnya terlihat kain putih panjang menjulur keluar. Kain itu tampak lusuh, berdebu, dan basah seperti habis diguyur air. Raka panik, ia langsung mundur terburu-buru hingga terjatuh. Lampu minyak hampir terpadam karena goyah. Dari celah pintu lemari, muncul kepala pucat dengan mata melotot tanpa bola mata, hanya putih kosong. Mulutnya terkunci rapat, seakan dijahit. Sosok itu menoleh ke arah Raka dengan gerakan kaku, lalu terdengar suara lirih yang sangat dalam dan menyeramkan. "Kenapa kamu kembali?" Raka berteriak sekencang-kencangnya, tetapi suaranya seolah tertahan, nyaris tak terdengar. Di saat itulah, dari luar jendela kembali terdengar ketukan pelan. Tok, tok, tok. Kini, ia tahu, bukan hanya satu pocong yang menghantui malam itu. Jeritan Raka terhenti di tenggorokannya. Tubuhnya gemetar, keringat dingin mengucur deras. Sosok pucat yang muncul dari lemari perlahan menghilang. Pintunya tertutup kembali dengan sendirinya, menyisakan suara berderit yang panjang. Namun, ketukan di jendela tidak berhenti. Tok, tok, tok. Pelan tapi teratur, seakan ada yang dengan sabar menunggu untuk diperhatikan. Raka memberanikan diri menoleh ke arah jendela. Lampu minyak di ruang tamu bergetar, membuat cahaya redup menari-nari di dinding. Dari balik gorden tipis, tampak bayangan besar berdiri kaku. Bayangan itu tidak bergerak, hanya berdiri tegak menatap ke dalam rumah. Dengan tangan gemetar, Raka perlahan membuka sedikit gorden itu. Dan di sanalah, wajah pucat dengan kain kafan kusut terlihat jelas. Pocong itu menempelkan wajahnya ke kaca jendela, matanya kosong, mulutnya tertutup rapat, namun seakan tersenyum tanpa bibir. "Hahaha." Raka menjerit keras kali ini. Suaranya pecah menembus keheningan malam. Pocong itu tidak bergerak, hanya menatap lurus, kepalanya miring pelan ke kiri, lalu ke kanan, seperti sedang mengamati mangsanya. Dari sela-sela kaca yang retak, terdengar desisan lirih. "Kembali ke tempatmu." Raka segera berlari menuju kamar, menutup pintu rapat, dan mengganjalnya dengan lemari kecil. Napasnya terengah-engah, jantungnya berdetak kencang. Ia berjongkok di sudut kamar, mencoba menenangkan diri. Namun, hening itu tidak bertahan lama. Tiba-tiba terdengar suara loncatan keras di atap rumah. Duk, 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 seperti sesuatu yang melompat-lompat di atas genteng. Raka menutup telinganya, matanya terpejam. Tapi suara itu semakin dekat, hingga terdengar tepat di atas kamarnya. Lalu, dengan jelas terdengar suara gesrekan kain yang menyeret atap, perlahan turun ke arah dinding. Dan dari ventilasi kamar yang kecil, muncul kain putih kotor, perlahan masuk seolah merayap mencari jalan. Bau anyir yang menyengat ikut masuk bersama kain itu. Raka menahan napas, tubuhnya membeku. Ia sadar, malam itu bukan hanya soal satu pocong yang menghantui. Ada lebih banyak dari yang ia kira. Raka berusaha tetap sadar, tubuhnya gemetar. Namun ia tahu jika ia hanya berdiam diri, mungkin ia tidak akan selamat sampai pagi. Ia mencoba mengatur napas dan berpikir keras. "Aku harus keluar dari rumah ini," gumamnya pelan. Dengan hati-hati, ia menyingkirkan lemari kecil yang menahan pintu kamar. Begitu pintu terbuka sedikit, udara dingin menyergap masuk. Rumah itu semakin terasa asing, seakan ada sesuatu yang tidak kasat mata menguasainya. Raka berjalan pelan, menapaki ruang tamu yang kini terasa lebih sunyi. Gorden jendela bergoyang pelan, meski tidak ada angin. Bayangan putih yang tadi ia lihat sudah tidak ada. Namun, entah kenapa, hawa mencekam justru semakin kuat. Tiba-tiba,
terdengar suara lirih dari arah belakang rumah. "Raka." Suara itu serak, berat, dan jelas menyebut namanya. Raka langsung pucat. Ia yakin betul, tidak ada seorang pun di desa yang tahu ia sudah kembali malam ini. Lalu, siapa yang memanggilnya? Dengan langkah ragu, ia menuju dapur. Begitu ia melewati lorong, matanya tertuju pada sebuah foto tua yang tergantung di dinding. Foto itu adalah foto kedua orang tuanya, bersama seorang lelaki asing yang berpakaian serba putih. Wajah lelaki itu samar, seakan kabur, namun matanya tajam menatap ke arah Raka. "Sejak kapan foto ini ada di sini?" bisik Raka, panik. Ia tidak sempat berpikir lebih jauh, karena tiba-tiba pintu dapur berderit terbuka sendiri. Dari luar, terlihat jalan setapak kecil yang menuju pemakaman desa. Angin dingin bertiup masuk, membawa bau tanah basah bercampur wangi bunga Kamboja. Seakan tubuhnya digerakkan oleh sesuatu, Raka melangkah keluar rumah. Kakinya menapak pelan di jalan setapak itu. Setiap langkah semakin berat, namun ia merasa harus menuju pemakaman. Sesampainya di sana, suasana benar-benar mencekam. Bulan purnama menyinari nisan-nisan tua yang berjejer. Angin berhenti berhembus, jangkrik pun seakan bungkam. Sunyi. Tiba-tiba, dari balik salah satu nisan yang sudah miring, muncul bayangan putih melompat pelan. Pocong itu berdiri kaku, menatap Raka dari kejauhan. Tak hanya satu, perlahan, dari balik nisan lain, muncul pocong-pocong lain. Satu persatu, hingga jumlahnya semakin banyak. Ada yang kain kafannya utuh, ada yang compang camping, bahkan ada yang wajahnya hancur dipenuhi belatung. Mereka berdiri mengelilingi Raka, seakan menutup semua jalan keluar. Dan dari tengah-tengah kegelapan, terdengar suara berat penuh dendam. "Kenapa kau kembali ke desa ini, Raka?" Raka berdiri terpaku di tengah pemakaman. Tubuhnya gemetar hebat, napasnya tersengal-sengal. Puluhan pocong kini mengelilinginya, berdiri kaku dengan mata kosong yang mengerikan. Suasana begitu mencekam, udara malam terasa berat menekan dadanya. Di antara kerumunan itu, ada satu pocong yang berbeda. Kain kafannya tidak putih, melainkan kecoklatan penuh tanah basah. Ikatan di kepalanya terlihat longgar, kainnya compang camping seakan sudah lama dikubur. Pocong itu melompat pelan ke depan, lalu berhenti tepat di hadapan Raka. Matanya melotot tanpa berkedip, lalu terdengar suara lirih dari mulut yang tertutup kain. "Kau harus menggantikanku." Raka langsung tersentak mundur. "Mengganti? Maksudmu apa?" teriaknya ketakutan. Pocong itu tidak menjawab, hanya menggerakkan kepalanya ke arah nisan tua di belakangnya. Nisan itu terlihat berbeda, penuh lumut, retak, dan namanya hampir tidak terbaca. Namun ketika Raka memperhatikan lebih dekat, jantungnya serasa berhenti. Nama yang tertulis di nisan itu adalah Raka Pratama. Tubuh Raka melemas, matanya melebar. Itu namaku, bagaimana mungkin?" Pocong di depannya melompat sekali lagi, semakin dekat. Suara lirihnya kini terdengar lebih jelas. "Karena kau seharusnya sudah di sini sejak lama." Seketika itu, pocong-pocong lain ikut melompat mendekat. Gerakan mereka kaku, namun suara kain yang bergesekan dengan tanah terdengar begitu jelas, membuat bulu kuduk Raka berdiri. Raka berusaha lari, tapi setiap arah sudah dipenuhi oleh sosok mengerikan itu. Ia berputar, mencari celah, hingga akhirnya melihat satu jalan setapak kecil yang terbuka di sisi pemakaman. Dengan sekuat tenaga ia berlari ke arah sana. Pocong-pocong itu melompat mengejarnya, suara duk, duk, duk dari tanah terdengar bersahutan. Nafas Raka semakin tersengal, jantungnya seperti mau pecah. Namun saat ia berhasil keluar dari pemakaman, ia menemukan dirinya tidak lagi berada di jalan desa. Kini ia berdiri di tengah hutan gelap dengan pepohonan tinggi yang menutup cahaya bulan. "Kenapa aku bisa ada di sini?" bisiknya ketakutan. Dan dari dalam kegelapan hutan, muncul suara ratusan bisikan serak yang menyebut namanya bersamaan. "Raka, Raka, Raka." Raka berlari tanpa arah di dalam hutan yang gelap. Nafasnya terengah,
Matanya menatap sekeliling yang penuh pepohonan besar. Anehnya, hutan itu terasa tidak asing, seakan ia pernah berada di sini sebelumnya. Namun bisikan-bisikan yang menyebut namanya semakin keras. Suara itu datang dari segala arah, membuat kepalanya pusing. Tiba-tiba, dari balik pohon besar, muncul pocong dengan wajah hancur penuh tanah basah. Ia melompat pelan, lalu berhenti tepat di depan Raka. "Kau sudah mati, Raka, kau hanya belum sadar." Raka menutup telinganya dan berteriak, "Tidak, aku masih hidup, aku masih di sini." Tapi, saat ia menunduk, tanah di bawah kakinya berubah menjadi lumpur merah pekat, seakan darah menggenang di sana. Saat Raka hampir tenggelam dalam lumpur itu, terdengar suara tua yang berat. "Pergi kalian, dia belum waktunya." Tiba-tiba cahaya obor menerangi kegelapan. Seorang kakek tua berpakaian lusuh muncul dari semak-semak. Dialah Mbah Wiryo, penjaga kuburan desa yang terkenal sakti. Dengan suara lantang, kakek itu membaca doa-doa dan mengibaskan kain putih kecil yang dibawanya. Pocong-pocong itu mundur perlahan, meski mata mereka tetap menatap Raka penuh amarah. Mbah Wiryo menarik tangan Raka. "Ayo ikut aku kalau kau ingin selamat." Raka dibawa ke sebuah gubuk tua di pinggir hutan. Di sana, Mbah Wiryo menatapnya lama, lalu berkata, "Raka, kau tidak pernah tahu, tapi keluargamu menyimpan rahasia. Orang tuamu dulu pernah melakukan sebuah perjanjian gelap." Raka terdiam, wajahnya pucat. "Perjanjian apa maksudnya?" Mbah Wiryo menghela napas panjang. "Orang tuamu pernah meminta keselamatan dan rezeki dengan syarat kau harus menjadi tumbal setelah mereka tiada. Nama di nisan itu memang namamu, karena seharusnya kuburan itu sudah untukmu sejak lama." Raka merasa seluruh tubuhnya lemas. Semua mulai masuk akal, kenapa pocong-pocong itu menuntut dirinya. Malam itu, Raka bermalam di gubuk Mbah Wiryo. Namun ketenangan tidak bertahan lama. Angin kencang tiba-tiba menerpa, obor padam, dan suara ketukan dari atap terdengar. Duk, duk, duk. Atap gubuk bergetar hebat, dan dari celah-celah bambu terlihat kain putih melilit, mencoba masuk. Pocong-pocong itu tidak menyerah, mereka mengepung gubuk dengan suara melompat dan menyeret kain. Mbah Wiryo segera mengambil kendi berisi air yang katanya sudah didoakan. Ia memercikkan ke setiap sudut gubuk, hingga suara jeritan panjang terdengar dari luar. Mbah Wiryo berkata, "Kalau kau ingin selamat, kau harus ikut ritual penyelamatan. Tapi itu berbahaya, karena arwah-arwah itu akan melawan." Raka, meski ketakutan, mengangguk setuju. Mereka kembali ke pemakaman desa sebelum subuh. Di sana, Mbah Wiryo menyiapkan sesajen dan menyalakan dupa. Raka diminta duduk di depan nisan yang bertuliskan namanya. Saat doa-doa mulai dibacakan, tanah di sekitar nisan itu berguncang. Dari dalamnya, tangan pucat keluar, mencoba menarik kaki Raka. Pocong-pocong mulai bermunculan lagi, kali ini lebih banyak, dengan wajah lebih menyeramkan. Dari tengah ritual, muncul sosok pocong utama, yang paling tua, dengan kain kusam penuh tanah. Ia melompat mendekat dan berteriak dengan suara menggelegar, "Aku Raka yang sebenarnya." Sontak Raka kaget, pocong itu mengaku sebagai dirinya. Mbah Wiryo berkata cepat, "Itu arwah tumbal yang seharusnya menggantikanmu. Kalau dia berhasil menyatu, kau akan mati malam ini." Raka menangis ketakutan. Pocong itu berusaha masuk ke tubuhnya, membuat udara di sekitar semakin dingin menusuk tulang. Mbah Wiryo menancapkan tongkat kayu di tanah, lalu membaca doa keras-keras. Cahaya putih keluar dari tongkat itu, membuat pocong-pocong lain menjerit dan mundur. Namun pocong utama tidak menyerah. Ia melompat tinggi, jatuh tepat di depan Raka, lalu meraih lehernya. Raka merasa dadanya sesak, seakan rohnya ditarik keluar. Dengan sisa tenaga, Raka menggenggam segenggam tanah dari nisan dan melemparkannya ke wajah pocong itu. Pocong itu berteriak kesakitan, seolah tanah itu membakar wajahnya. Setelah pertarungan sengit, Mbah Wiryo berhasil mengikat arwah pocong utama dengan doa-doa. Sebelum menghilang, pocong itu berkata,
Raka, ingatlah, meski kali ini kau selamat, perjanjian itu tidak bisa dihapus. Suatu hari kau tetap harus kembali. Lalu pocong itu lenyap menjadi asap hitam, diikuti hilangnya semua pocong lain. Pemakaman kembali sunyi, hanya terdengar suara jangkrik. Raka terduduk lemas, menangis. Ia sadar, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Saat matahari mulai terbit, Raka dan Mbah Wiryo meninggalkan pemakaman. Namun suasana desa terasa aneh. Tidak ada ayam berkokok, tidak ada orang yang keluar rumah. Semua sunyi. Ketika mereka tiba di rumah Raka, Mbah Wiryo menatap ke sekeliling dengan wajah pucat. Ini bukan pagi yang sebenarnya, kita masih terjebak di dunia mereka. Raka panik. Ia melihat bayangan pocong samar di setiap sudut desa, berdiri kaku seakan menunggu. Mbah Wiryo berkata lirih, hanya ada satu cara keluar, kau harus benar-benar berani menolak mereka. Jangan takut, karena ketakutan adalah pintu mereka masuk. Raka memejamkan mata, menggenggam tangannya erat, lalu berteriak sekuat tenaga. Aku masih hidup, kalian tidak akan memiliki jiwaku. Tiba-tiba, cahaya terang menyilaukan matanya. Ketika ia membuka mata, ia sudah berada di kamarnya sendiri. Matahari benar-benar terbit, ayam berkokok, suara orang-orang desa terdengar seperti biasa. Raka menghela napas lega. Apakah semua itu hanya mimpi? Namun, saat ia berjalan ke depan rumah, matanya tertuju pada halaman. Di sana ada jejak-jejak loncatan tanah basah yang menuju ke arah pemakaman. Raka gemetar. Ia sadar, itu bukan mimpi. Pocong-pocong itu nyata. Dan perjanjian kelam keluarganya belum berakhir. Tamat. Malam itu telah berlalu, matahari kembali bersinar, dan kehidupan desa seakan berjalan normal. Namun, bagi Raka, segalanya sudah berubah. Ia tidak bisa lagi memandang pemakaman dengan tenang, tidak bisa lagi menatap malam tanpa rasa was-was. Jejak-jejak loncatan yang tertinggal di halaman rumah menjadi bukti nyata bahwa apa yang ia alami bukan sekadar mimpi buruk. Pocong-pocong itu nyata. Mereka masih ada. Dan mereka menunggu. Raka sadar, rahasia kelam keluarganya tidak akan pernah bisa ia hapus begitu saja. Perjanjian lama itu ibarat bayangan yang selalu mengikuti, menanti saat yang tepat untuk menagih janji. Kini, setiap kali malam tiba, setiap kali angin berhembus membawa aroma tanah basah, Raka hanya bisa berdoa dalam hati. Berharap pocong-pocong itu tidak kembali menjemputnya. Namun, di sudut hatinya yang paling dalam, ia tahu pertemuan itu bukanlah yang terakhir.